Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Alim Puspasari. Saya akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Nah, hari ini telah hadir, silakan dihadirkan Mbak Putri, dinaikkan narasumber kita. Dan Ibu Dr. Nur Aini Fardana, psikolog, psikolog ya, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Apa kabar Pak Asep, Bu Nur Aini? Sehat Mbak semuanya. Semoga tetap sehat semua ya. Betul, alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan dengan Ibu Nur Aini. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya. Ibu Dr. Nur Aini Fardana, psikolog. Beliau adalah dosen dan wakil dekan bidang akademik kemahasiswaan di Universitas Airlangga. Beliau kuliah yang diampu beliau adalah pendidikan anak usia dini, perkembangan manusia, pendidikan dan keluarga, psikologi pendidikan kontekstual, dan psikologi belajar peserta didik. Jadi sangat relevan sekali ya. Bu Nur Aini, tadi kita sudah dengar dari Pak Asep begitu beratnya ya, begitu sentralnya sekolah di sini, tantangannya luar biasa. Nah, bagaimana kepala sekolah ini menyiapkan mental diri, karena tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan teknis, tapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan psikologis juga sebagai kepala sekolah ini harus disiapkan nih. Bu Nur Aini, silakan Bu Nur Aini. Baik Mbak Alin, terima kasih. Saya sapa dulu ya sahabat luar biasa, insan edukasi, classmates ya. Memang persoalan pembelajaran itu bukan hanya urusan teknis dan regulasi ya Mbak Alin ya, tapi juga ada unsur-unsur humanis ya, kemanusiaannya, sisi-sisi manusiawinya terkait bagaimana kesiapan mental, kondisi psikologis yang juga memberikan pengaruh besar terhadap kelancaran proses pembelajaran tatap muka. Saya izin share screen ya Mbak Alin ya. Ya, silakan Bu. Ya, sudah terlihat ya. Iya Mbak Alin, peran kepala sekolah untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka luar biasa ya. Karena sebagai manajer, sebagai leader, bebannya itu juga bukan hanya bertanggung jawab terhadap pimpinan di atasnya, tapi juga secara horizontal terhadap guru, terhadap orang tua, dan terhadap masyarakat. Ini menurut saya tahun 2020-2021 merupakan tahun istimewa ya bagi pengelola pendidikan termasuk kepala sekolah, ketika pandemi tiba-tiba hadir dan kemudian kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi era pasca pandemi tentunya. Nah, ini ada dua hal Mbak Alin ya, sahabat luar biasa insan edukasi dan classmate ya. Menjadi dua polemik yang saat ini masih banyak diperbincangkan. Siap nggak siap sih sebenarnya pembelajaran tatap muka itu, tapi sebaiknya kita tidak menjawab ini ya, karena mau tidak mau kita juga harus menghadapi kenyataan, kita harus mempersiapkan diri, sementara yang belum siap pun juga memiliki argumentasi mengapa belum siap ya. Artinya siapa yang siap kita bantu untuk menjadi lebih siap, siapa yang belum siap kita kuatkan agar mereka juga tidak semakin memiliki kecemasan terkait dengan ketidaksiapannya ya. Yang penting kita tetap memiliki semangat bahwa anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Nah, terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka itu ada 4 hal yang harus kita siapkan ya. Kesiapan fisik, nah, mau tidak mau kan harus sehat ini ya, karena seharian harus menggunakan masker di sekolah, baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun kepala sekolah. Kemudian kesiapan sosial emosional, sudah hampir masuk bulan ke-10 ya, kita merasakan kondisi pandemi dan kita harus belajar bekerja dari rumah. Ini tentunya sudah membangun suatu pengkondisian dalam proses belajar, dalam proses mengajar, dalam proses bekerja mengelola institusi pendidikan. Tentunya mengembalikan kembali bagaimana kesiapan sosial emosional kita, itu juga penting untuk diperhatikan bagi kepala sekolah, pendidik, maupun orang tua dan tenaga kependidikan yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran tatap muka. Ya. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita siapkan bersama.
Dan yang kedua, kesiapan kognitif. Nah, dalam situasi pandemi COVID, kita seringkali mendapatkan berbagai informasi yang lalu lalang terkait dengan dampak, ancaman, perkembangan, mutasi virus COVID-19 dan sebagainya. Tentunya ini juga akan membuat kita banyak berhadapan dengan berbagai situasi-situasi informasi yang tidak jelas. Nah, kita harus mempersiapkan kognitif kita untuk tetap berpikir kritis, berpikir jernih, memilih dan memilah informasi, fokus pada apa yang harus kita kerjakan, fokus pada apa yang menjadi tugas kita, ya. Termasuk bagaimana kita meminggirkan pemikiran-pemikiran negatif, meminggirkan prasangka-prasangka yang mengurangi produktivitas kita ketika kita sudah memastikan untuk memulai pembelajaran tatap muka, ya. Ini harus disiapkan, ya. Karena kan kita sudah hampir ya masuk bulan ke-10 menghadapi situasi pandemi ini, kita terkungkung dalam kondisi ketidakpastian kapan harus kembali menjalani aktivitas rutin di sekolah, ya. Tentunya kesiapan kognitif ini harus ada. Artinya kita harus juga memiliki informasi-informasi yang berimbang, yang bisa menumbuhkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka nantinya. Nah, yang terakhir juga ini penting buat kita semua, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmates, keterampilan melakukan protokol kesehatan. Ini juga penting dibekalkan, bukan hanya kepala sekolah tentunya ya, tetapi kepala sekolah pasti berkepentingan sekali agar semua pihak yang ada di sekolah mampu melakukan atau mampu memiliki keterampilan untuk menjaga protokol kesehatan, karena kuncinya di sini, ya. Nah, ini merupakan kesiapan pembelajaran tatap muka yang harus kita perhatikan dengan baik sebelum kita memutuskan apakah kita melakukan proses tatap muka atau tidak. Nah, sahabat luar biasa dan insan edukasi serta classmate, siapa yang perlu mempersiapkan dirinya? Dalam konteks pendidikan pasti pucuk pimpinannya adalah kepala sekolah, ya. Karena sebagai manajer, sebagai leader yang akan mengelola proses pendidikan di sebuah lembaga, ya. Tanggung jawabnya ada di kepala sekolah lebih dahulu untuk memastikan dan memutuskan bagaimana proses tatap muka akan dilakukan. Yang kemudian perlu untuk mempersiapkan diri selanjutnya adalah pasti pendidik dan tenaga kependidikan yang akan berinteraksi langsung dalam proses pembelajaran itu sendiri, dan orang tua pastinya. Orang tua perlu mempersiapkan diri baik secara mental, ya, secara kognitif juga, kemudian bagaimana memahami protokol kesehatan, ya. Selain juga secara fisik juga mempersiapkan bagaimana anak-anak itu siap untuk kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan yang pasti anak didik juga harus mempersiapkan diri. Bagaimana mereka yang sudah sekian bulan berada di rumah, ya, tidak berinteraksi dengan pendidik, dengan guru, dengan teman-teman, kemudian tiba-tiba harus ke sekolah, beradaptasi lagi. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Nah, kepala sekolah bisa merancang, ya, kebijakan-kebijakan bagaimana sih membuat anak didik merasa nyaman kembali berada di sekolah, ya, merasa sebagai bagian yang dirindukan ketika mereka kembali ke sekolah. Kepala sekolah dapat membuat kebijakan, kemudian membuat suatu arahan-arahan terkait hal ini. Nah, sahabat luar biasa dan insan edukasi, tidak mudah kita untuk menghadapi proses pembelajaran tatap muka karena ada serangkaian tantangan yang kita hadapi, ya. Yang pertama pasti kekhawatiran dan kecemasan kluster baru penyebaran COVID-19, ya. Sekarang pun kalau kita simak data-data bagaimana penyebaran COVID-19 belum bisa kita pastikan kapan akan melandai, ya. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kekhawatiran dan kecemasan itu pasti akan muncul. Nah, kemudian yang menjadi tantangan juga adalah pengelolaan pembelajaran kebiasaan baru. Tadi Pak Asif sudah menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, ya, terkait dengan rasio jumlah peserta didik yang ada di ruangan dan sebagainya, termasuk juga bagaimana sarana prasarana yang ada di lembaga yang harus memenuhi
kaidah-kaidah atau SOP terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepala sekolah ya, karena tentunya membutuhkan energi, membutuhkan daya dukung finansial, sarana prasarana dan sebagainya, termasuk daya dukung. Nah, kalau misalnya di lembaga itu belum ada UKS misalnya ya, ataupun jauh dari pusat-pusat kesehatan yang diperlukan apabila ada kondisi-kondisi mendadak anak-anak mengalami gejala-gejala yang menunjukkan tertularnya COVID-19, ini juga merupakan tantangan tersendiri karena tidak semua lembaga itu lokasinya dekat dengan pusat-pusat layanan kesehatan ya. Keterbatasan daya dukung ini merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuka atau melakukan kegiatan tatap muka. Nah, berikutnya juga menjadi tantangan adalah modifikasi perilaku ya. Kebiasaan harus memakai masker sekian lama berada di lembaga, berada di sekolah, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu tidak mudah ya. Ini tantangan bagi anak didik, bagi pendidik ya. Bagaimana kemudian tenaga kependidikan juga ya membangun suatu perilaku-perilaku baru. Nah, kepala sekolah ini juga harus memiliki kebijakan apa yang bisa mereka lakukan untuk memodifikasi perilaku dengan cepat ya. Karena mau tidak mau ini adalah kondisi yang dihadapi saat anak-anak atau saat kegiatan tatap muka dilakukan ya. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini, apa sih yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, kepala sekolah juga manusia pastinya ya, punya kekhawatiran, punya kecemasan, punya berbagai hal yang mungkin membuat kemasbulan ketidakpercayaan diri, bisa nggak sih tatap muka ini dilakukan ya. Oleh karenanya kunci pertama untuk memastikan apakah tatap muka itu dilakukan atau tidak adalah membangun keyakinan diri pada diri kepala sekolah menghadapi situasi baru ya. Ini penting bagi kepala sekolah karena sebagai leader, sebagai manajer yang memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab pucuk pimpinan untuk memastikan apakah layanan pendidikan itu dibuka dalam bentuk tatap muka atau tidak ya. Membangun keyakinan diri dulu. Nah, yang penting juga kepala sekolah juga harus mendapatkan informasi yang berimbang dampak pembelajaran tatap muka ya. Seperti kita tahu ada mereka yang belum mendukung pembelajaran tatap muka karena memang kekhawatiran tertular ataupun menilai ketidaksiapan lembaga sekolah misalnya ya. Kemudian virus COVID-19 ini yang mutasinya itu luar biasa, gejalanya bisa berubah-berubah misalnya ya. Tapi di sisi lain juga ada keluhan orang tua yang merasa anak-anaknya begitu mengalami problem-problem perkembangan ketika mereka terlalu lama berada di rumah ya. Jadi kepala sekolah setidaknya mendapatkan informasi yang berimbang dampak pembelajaran tatap muka ya. Apa sih dampaknya ketika anak tatap muka dan bagaimana ketika anak ini tidak bisa menjalani pembelajaran tatap muka, sehingga dalam mengambil keputusan dan benar didasarkan pertimbangan yang matang. Nah, berikutnya untuk para kepala sekolah juga harus memastikan kondisi kesehatan fisik ya. Ini penting karena nantinya kepala sekolah akan berinteraksi, berada di lembaga ya setiap hari. Tentunya kondisi fisik ini juga harus diperhatikan ya. Termasuk juga bagaimana kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan dukungan psikologis awal. Nah, kenapa? Karena kepala sekolah itu kan pasti dalam situasi sulit ya saat ini ya. Kebingungan antara apakah tatap muka atau tidak ya. Di satu sisi ada orang tua yang menginginkan tatap muka, di sisi lain ada orang tua yang tidak menginginkan tatap muka. Kemudian ada juga persoalan kalaupun tatap muka banyak hal yang harus dipersiapkan, sarana prasarana, daya dukung dan sebagainya ya. Tentunya akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, situasi sulit. Makanya untuk itu kepala sekolah harus membangun dulu dukungan psikologis awal, harus mampu membangun sikap positif, keyakinan diri yang positif dulu. Nah, untuk memastikan apakah ada kondisi-kondisi ketegangan, kecemasan, itu juga harus dilakukan oleh kepala sekolah. Saya ada sedikit kuesioner di sini ya. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan untuk melihat apakah kita mengalami kondisi cemas atau tidak.
ya untuk memastikan, sehingga kalaupun kita cemas kita perlu dulu mendapatkan bantuan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan kita, ya. Ini penting bagi kepala sekolah ketika akan memulai memastikan pembelajaran itu berlangsung dengan tatap muka atau tidak, ya, karena tentunya tantangannya jauh lebih besar, ya. Ini ada 10 item, boleh kita baca dan kita isikan untuk mendapatkan respon kita. Apabila kita mengalami 6 dari 10 gejala, maka tandanya kita sudah menunjukkan gejala-gejala mengalami ketegangan. Nah, kalau sudah begini, kita harus mendapatkan bantuan profesional untuk mengurangi ketegangan yang kita rasakan. Nah, mudah-mudahan para kepala sekolah tidak sampai pada level ini ya, sehingga semuanya siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan model apapun, yang penting mampu mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, kemudian dalam proses memberikan dukungan psikologis awal, itu juga perlu kita berikan kepada para pendidik ya, kalau misalnya kepala sekolahnya sudah siap secara mental. Nah, kepala sekolah ini juga harus mampu memberikan dukungan psikologis awal kepada para pendidik, tenaga kependidikan, ataupun orang tua mungkin yang bermasalah ya. Karena belum tentu semua guru siap, belum tentu semua pendidik itu memiliki kesiapan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka ya. Mungkin mereka mengalami problem-problem juga di rumah, mungkin ada kondisi-kondisi kekhawatiran yang luar biasa. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, mengamati apa sih perubahan yang terjadi pada diri pendidik dari tenaga kependidikan, kok sekarang jadi murung dan sebagainya, mendengarkan keluhan ya. Jadi kepala sekolah harus mampu membuka komunikasi yang luar biasa, mendengarkan keluhan para pendidik, tenaga kependidikan, dan melakukan sesuatu hal untuk membantu mereka, serta mungkin menghubungkan pada profesional kalau memang para pendidik atau tenaga kependidikan ataupun orang tua yang membutuhkan bantuan ya. Jadi ini adalah tips praktis yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberikan dukungan psikologis awal. Tentunya setelah kepala sekolah sendiri juga sudah dalam kondisi yang nyaman ya, tidak mengalami problem psikologis. Baik. Nah, para sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate ya, sekarang kita masuk ke persoalan bagaimana mempersiapkan mental para pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kepala sekolah perlu membangun komunikasi dengan guru. Ini penting sekali ya, sehingga akan terjadi peer support antar guru dan bagaimana guru memberikan dukungan kepada proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian harus memastikan bagaimana kondisi kesehatan para pendidik atau tenaga pendidikan juga. Nah, yang juga harus diperhatikan ya, agar para pendidik itu tidak mengalami tekanan atau beban yang besar dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini ya, entah itu tatap muka dan pembelajaran yang bersifat daring kan. Jadi kan ada dua pilihan ya. Tentunya kita bisa melakukan pembelajaran yang bersifat fleksibel. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asif juga bagaimana kemudian kurikulum itu bisa kita maknai secara kontekstual dalam kondisi pandemi COVID ini. Dan juga pastinya upayakan untuk mengurangi beban administratif ya pada para pendidik maupun tenaga kependidikan dan membangun budaya cegah penularan COVID-19. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ya, sarannya untuk mempersiapkan mental orang tua, karena tidak semua orang tua siap ya. Libatkan komite atau paguyuban orang tua untuk kesiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian bisa diidentifikasi kondisi kesiapan orang tua, siapa yang memang sudah siap, siapa yang memang belum, apa yang membuat mereka siap dan apa yang membuat mereka belum siap. Koordinasi dan jalin komunikasi intensif dengan orang tua yang siap maupun yang belum siap. Dan kadang-kala orang tua itu khawatir atau cemas karena mereka mendapatkan informasi yang tidak lengkap terkait dengan kondisi sekolah dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Oleh karenanya perlu diinfokan ya bagaimana daya dukung dan kondisi di sekolah untuk kesiapan pembelajaran tatap muka ya, agar orang tua memiliki kenyamanan ketika mereka memutuskan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Para sahabat luar biasa dan insan edukasi dan classmate ya,
Selain itu, pastikan juga terkait dengan bagaimana kepala sekolah memiliki kebijakan untuk memastikan orang tua memiliki kesiapan pembelajaran tatap muka, harus dibuat aturan bagaimana mereka mengantar jemput anak, bagaimana orang tua juga mampu mengawasi perubahan perilaku anak terkait pencegahan COVID-19, mungkin dibuat semacam list, semacam form gitu ya, yang berisi bagaimana orang tua mengidentifikasi perubahan-perubahan perilaku terkait dengan pencegahan COVID, kemudian memastikan ya ada aturan yang memastikan orang tua harus membekali anak perlengkapan perlindungan yang memadai dan mengecek kondisi kesehatan anak. Dan yang penting juga, nah ini kepala sekolah juga bisa memberikan arahan terkait dengan bagaimana proses-proses pembiasaan bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka terkait dengan protokol kesehatan, bagaimana mereka memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga imunitas. Ini penting untuk menjadi suatu pertimbangan, suatu fokus bagi kepala sekolah terkait dengan arahan-arahan kebijakan pembiasaan yang bisa dilakukan oleh anak-anak melalui aktivitas yang dirancang oleh pendidik. Demikian Mbak Alin yang bisa disampaikan terkait bagaimana sih kita mempersiapkan ya, bagaimana kepala sekolah mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Terima kasih Mbak Alin dan sahabat luar biasa semuanya. Pak Asep, Bu Nur, ini dari Miss Dahlia. Bagaimana caranya bagi kepala sekolah maupun guru dalam menyikapi orang tua yang sebagian menyetujui tatap muka, sebagian lagi nggak setuju. Nah ini tadi yang dibahas sama Ibu ya. Sama saya juga merasakan hal yang sama nih. Ada orang tua yang udah kesengsem banget pengen tatap muka gitu ya. Kalau anak-anak sih jangan ditanya, anak-anak pasti udah pengen tatap muka gitu. Ada orang tua yang udah kesengsem banget pengen tatap muka, tapi sebagian besar orang tua juga ada yang masih takut nih. Bagaimana katanya menyikapi yang seperti ini? Mungkin dari Bu Nur Aini, kemudian nanti dari Pak Asep, silakan. Iya Mbak, prinsipnya orang tua yang menyetujui tatap muka atau berada di rumah, belajar dari rumah, prinsipnya itu harus mengutamakan kepentingan anak. Ya, artinya gini, kalaupun tatap muka itu jangan kemudian sebagai cara orang tua untuk mengalihkan tanggung jawab mereka, ya, sehingga orang tua jadi abai juga, kemudian orang tua jadi merasa sudah di sekolah, kemudian segala-galanya urusan sekolah termasuk urusan bagaimana anak mencegah protokol atau mencegah tertularnya COVID dan sebagainya. Nah itu kan nggak fair juga sebenarnya. Artinya ketika tatap muka itu diberikan itu hanya untuk memberikan penguatan terkait dengan aspek-aspek perkembangan yang harus dilakukan melalui pembelajaran tatap muka gitu. Dan kalaupun ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya membaca tatap muka, harus fair juga. Mereka harus mampu memberikan dukungan dan dampingan di rumah, ya, agar perkembangannya tetap optimal. Jangan kemudian nggak tatap muka, tapi di rumah juga tidak mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas secara optimal, eksplorasinya terbatasi, kemudian bahkan mendapatkan kekerasan di rumah dan sebagainya. Itu kan nggak fair juga gitu. Jadi tetap prinsipnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, entah itu tatap muka atau tidak, ya. Ya, berarti prinsip utamanya adalah apa yang terbaik untuk anak ya, bukan bukan keinginan orang tua atau keinginan orang tua A atau keinginan orang tua B gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah keselamatan anak dan perkembangan anak yang harus kita pikirkan. Silakan Pak Asep. Gitu. Kemudian tadi ya seperti kalau misalkan mengizinkan tuh pertimbangannya apa, tidak mengizinkan pertimbangannya apa. Iya, betul. Kemudian orang tua juga memiliki tanggung jawab, Mbak. Jadi kalau orang tua mengizinkan atau tidak itu mereka juga mampu memiliki tanggung jawab apapun yang terjadi gitu. Jangan sampai kemudian tuh lepas ke sekolah lagi kalau misalnya anak menjadi tertular dan sebagainya. Orang tua juga harus tahu resikonya gitu. Iya, betul. Silakan Bu Nur Aini untuk closing statement-nya. Untuk menjaga kesehatan mental, kita tetap adaptif, tetap mampu kreatif dengan kondisi apapun. Ya. Baik kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, maupun semua pihak yang berada di lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih ya. Tadi kuncinya adaptif ya, kita harus adaptif nih.
Kemudian tadi catatan saya dari Bu Nuraini adalah kita harus selesai dulu nih dengan kondisi psikologis kita sendiri sebagai seorang kepala sekolah. Kita harus sudah merasa nyaman, sudah selesai dengan segala permasalahan kita dengan diri kita sendiri, baru bisa membantu tadi guru dan orang tua untuk menyiapkan psikososial mereka. Terima kasih banyak Pak Asep, sekali lagi Bu Nuraini, sampai bertemu lagi di acara berikutnya.